Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita hari Jumat. Nah, kali ini Miss Dewi bersama Miss Yuyun. Ya, kita akan siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Apapun yang terjadi saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus, kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita akan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dewi Suyun, bawa kita dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, anak-anak. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kami pada pagi hari ini datang memuliakan Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, sehingga semuanya ya Tuhan hanya tertuju kepada Engkau. Tuhan memberkati dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Nah, kita masih ingat yel-yel yang menjadi saat kita ibadah yang menjadi yel-yelnya SD Immanuel. Kita kalau Miss Dewi bertanya, apa kabar hari ini? Kita sama-sama menjawab ya. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Baik. Tuhan Yesus melihat apapun yang anak-anak lakukan, apapun yang anak-anak perbuat. Jadi, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita angkat pujian, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik dan apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu. Amin. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yeay. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hati kita, berbuah, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mau angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Haleluya Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan.
Oke anak-anak, selamat pagi. Saat ini setelah kalian mendengarkan puji-pujian bagi Tuhan tadi yang telah dinaikkan bersama dengan miss-missnya, sekarang Mister ajak kalian untuk persiapkan hati untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kalian semua di rumah dan juga kepada kami di tempat ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pagi hari ini karena kasih dan cinta-Mu kami boleh dalam keadaan sehat. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Dan kami mau mendengarkan setiap ajaran-ajaran yang Tuhan sampaikan kepada kami semua melalui firman-Mu hari ini. Urapi dan berkati hamba-Mu, Mr. Apri ini, yang tentunya sangat terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Tetapi biarlah roh Tuhan yang berbicara kepada setiap kami saat pagi hari ini, supaya firman-Mu itu tidak sia-sia di dalam hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua mendengarkan. Oke anak-anak, kita langsung saja buka Alkitab kita. Jadi kalau kalian di rumah punya Alkitab, ya bisa minta bantuan bapak atau mamanya untuk membuka di dalam Amsal pasal 15 ayat 3 ya. Alkitab Amsal pasal 15 ayat 3. Saya bantu untuk membacanya ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, itu firman Tuhan hari ini. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang jahat. Anak-anak sekalian, seperti kita ketahui bersama, mata adalah salah satu panca indera kita. Mata adalah salah satu dari kelima indera kita. Nah, panca indera itu artinya 5. Indera itu adalah bagian tubuh yang memiliki fungsi yang sangat krusial atau sangat penting dalam kehidupan manusia. Bagaimana kalau dari kelima panca indera itu tidak memiliki fungsi atau disfungsi, maka otomatis kita sudah tergolong cacat. Mata itu memiliki fungsi khusus untuk apa? Melihat, mengamati segala sesuatu di sekelilingnya, baik jauh keberadaannya maupun dekat. Itu fungsi dari mata. Ya. Selain dari itu, mata juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Ya, Mister petik dari merdeka.com. Ya. Mata itu sebagai alat berkomunikasi. Tanpa berbicara, tanpa mengeluarkan suara, mata bisa berkomunikasi, bahasa isyarat. Ya. Kemudian selain komunikasi, indera penglihatan tadi. Ya. Apa jadinya kalau mata kita tidak berfungsi? Tentu gelap. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu. Ya, coba kalian melihat ya saudara-saudara lain di berbagai tempat yang buta, tidak bisa melihat. Jalan itu susah ya, pakai tongkat itu pun juga tidak sempurna. Ya. Jadi betapa sulitnya kehidupan manusia atau kita tanpa mata. Yang ketiga, fungsi berikutnya adalah mengawasi segala sesuatu yang mungkin membahayakan. Jadi kalau kalian melihat ke depan ada jurang, itu berbahaya buat kalian enggak? Tentu berbahaya. Matalah yang mengawasi lebih dulu. Jangan ke situ.
Mata itulah yang memerintahkan kaki, yang memerintahkan otak kita, saraf kita, sel kita untuk jangan ke situ. Mengapa? Karena di depan itu ada jurang. Berarti itu mata yang mengawasi. Ya. Yang kemudian, ya, sebagai keseimbangan tubuh. Nah, bayangkan kalau misalnya mata kita ada dua, kalau salah satunya cacat, yang satunya fungsi, ya nggak sempurna juga. Apalagi kalau mister nih sekarang misalnya menggunakan kacamata, menggunakan lensa untuk membantu mata supaya dapat melihat dengan jernih. Nah, itu berarti keseimbangan tubuh kita tanpa mata itu terganggu, adik-adik, anak-anak sekalian. Nah, dan yang fungsi yang berikutnya adalah mempelajari berbagai hal. Kalian baca buku, kalian mempelajari segala sesuatu di sekitar kalian di rumah, itu membutuhkan mata. Jadi mata itu sangat berfungsi. Nah, jadi tanpa mata, maka tentunya kita akan menjadi cacat. Nah, kata lain, gangguan mata itu adalah tunanetra. Ya, kita mempelajari. Jadi kalau mata buta, berarti kita disandang tunanetra. Nah, anak-anak sekalian, kembali ke firman Tuhan. Bagaimana hubungannya dengan mata kita manusia dengan mata Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Allah. Jadi mengapa kita orang-orang Kristen memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa? Karena Tuhan sudah mengangkat kita dari hamba menjadi anak. Wah, luar biasa. Makanya kalau kita sebut Tuhan dengan sebutan Bapa. Mata manusia tidak sama dengan mata Bapa di surga, bukan? Jadi mata manusia itu sangat terbatas. Mata manusia terbatas dan hanya melihat yang bersifat benda atau objek nyata di sekitarnya. Misalnya saya melihat ini Alkitab. Betul? Saya bisa melihat karena apa? Ada mata. Jadi kalau saya melihat kalian sekarang ada di depan saya bisa melihat kalian. Oh, ada yang tersenyum, ada yang lagi datar dan lain sebagainya. Sukacita, berbagai ekspresi. Mister bisa lihat karena apa? Mata. Coba bayangkan kalau matanya Mister itu tertutup. Yang ada di dalam Mister itu hanyalah gelap, yang tidak tahu jalannya atau arahnya kemana. Meskipun banyak orang di depan Mister, saya hanya dengar suara keributan, tetapi Mister tidak bisa mengetahui atau tidak bisa mengawasi satu persatu orang yang di depan Mister. Itulah mata kita, berarti sangat terbatas. Tetapi anak-anak sekalian, mata Bapa di surga dapat mengawasi segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang bukan nyata. Mata Bapa di surga bisa menembus, melihat sampai kedalaman hati kalian. Hatinya Mister, hatinya Miss dan Mister, hatinya orang tua, hatinya semua manusia. Ciptaan Tuhan itu sendiri. Tidak melihat latar belakang perbedaan, agama, ras, apapun bentuknya, tetapi semuanya adalah ciptaan Tuhan. Betul ya? Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu dapat menembus matanya sampai kedalaman hati. Itu sebabnya mata Bapa di surga tidak bisa dibandingkan dengan mata kita. Ya. Jadi mata Bapa di surga atau mata Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kalau mata kita, kalau dalam sebuah ruangan, kita nggak bisa melihat di luar ruangan itu apa yang terjadi, betul? Karena apa? Dibatasi oleh tembok, ada penghalangnya. Tapi mata Bapa di surga bisa tembus tembok itu. Kemudian waktu, mata kita ada kalanya capek, betul?
Ada kalanya butuh istirahat, tapi mata Bapa di surga tidak dibatasi waktu. 24 jam mengawasi kalian. Kita lagi tidur, mata Bapa di surga masih mengawasi kita tanpa capek. Ya, itulah perbedaan antara mata kita, mata manusia, dengan mata Bapa di surga, anak-anak sekalian. Dia selalu mengawasi setiap saat. Nah, sekarang dari tema yang Mister berikan di atas, ya, temanya tadi saya berikan ya tadi, yaitu mata Bapa. Ya. Dari tema yang Mister berikan di atas, ada dua objek atau sasaran yang diawasi oleh mata Sang Bapa di surga yang berhubungan dengan manusia, yakni satu, orang baik, yang kedua orang jahat. Tadi ya, mata Tuhan ada di segala tempat, di mana-mana, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat. Kemudian anak-anak, ya, Mazmur 11 ayat 4. Ya. Mister buka Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Menguji kalian di rumah. Artinya setiap perbuatan apapun bentuknya yang telah, yang sedang kalian lakukan, bahkan yang akan kalian lakukan, atau kita semua, Bapa di surga selalu mengawasi dan sudah mengetahuinya. Pertanyaannya, Mister, saya kan belum melakukan suatu perbuatan, apakah itu baik maupun tidak baik? Kok Bapa di surga sudah tahu? Kecuali mungkin saya sudah berbuat, pasti Bapa di surga sudah tahu. Pasti pertanyaan ini ada dalam benak kita, bukan? Ingat tadi, mata kita tidak sama dengan mata Bapa di surga. Dia tahu betul apa yang hendak kita lakukan, yang kita rencanakan saja atau rancangkan saja, walaupun belum berbuat, Tuhan sudah tahu. Itulah kemahakuasaan Bapa di surga. Kita melakukan di tempat yang tersembunyi, jauh dari pengawasan orang tua, jauh pengawasan dari guru-guru, jauh dari pengawasan orang lain, hanya diri kita sendiri yang tahu, dan kita mengatakan, oh, tidak ada yang melihat apa yang saya perbuat di sini. Saya berbuat jahat, tidak ada yang tahu. Ingat anak-anak sekalian, ada dua pasang mata yang selalu mengawasi kalian tadi selama 24 jam, non-stop. Bapa di surga, meskipun mata jasmani kita tidak melihat Bapa di surga, tapi yang pasti Bapa di surga selalu mengawasi kalian. Mulai hari ini, jikalau selama ini kalian sering melakukan itu, berbuat jahat, berbuat tidak baik di tempat yang tersembunyi, jauh dari pengawasan Bapak Mama, mulai hari ini bertobat. Ingat firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat. Tempat yang gelap, tempat yang terang, tersembunyi di bawah laut, di dalam gua, di dalam tanah, apapun, mata Tuhan pasti ada. Ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, saya memberikan dua pandangan saja. Yang pertama, mata Bapa mengawasi orang baik. Tadi ada dua ya, orang baik dan orang jahat. Mata Bapa mengawasi orang baik. Siapakah orang baik? Orang baik adalah orang yang melakukan perbuatan dan sikap hidup yang baik, berkenan kepada Bapa di surga, berkenan kepada Allah. Jadi kalau berbuat baik dalam takaran atau ukuran manusia, tentu berbeda dalam pandangan Allah. Sebab kalau kita berbuat baik, banyak motivasinya, betul ya? Saya mau berbuat baik supaya nanti Bapak Mama kasihani saya. Saya berbuat baik ini karena ada istilahnya, supaya, ya, saya berbuat baik supaya. Nah, kalau kalimat begitu ya nggak bisa, ya. Jadi itulah perbedaan. Tetapi apa?
mata Bapa selalu mengawasi orang baik dan jahat. Tidak ada sama. Tuhan hanya mengawasi orang baik saja. Oh, berkenan. Yang jahat Tuhan abaikan. Tidak. Semua. Ya, selagi kita masih hidup. Dan yang kedua, mata Bapa mengawasi orang baik tadi ya. 1 Petrus 3 ayat 12a. Ya. 1 Petrus 3 ayat 12a, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi kalau anak-anak sekalian di rumah berbuat baik karena dasar takut akan Tuhan, maka telinga Tuhan ketika kamu mendengar minta sesuatu kepada Tuhan, pasti Bapa di surga mengabulkannya. Karena Dia mengawasi. Kalau kalian berbuat baik di tempat yang terang maupun tempat yang tersembunyi, maka Bapa itu selalu memberikan pertolongan buat kalian. Kalau Bapa kita di rumah dibatasi, Dia tidak mampu melihat segala sesuatu apa yang kau berbuat baik, betul? Tapi Bapa di surga selalu, itulah Bapa kita sesungguhnya. Yang kedua anak-anak, mata Bapa mengawasi orang jahat. Siapakah orang jahat? Orang jahat adalah orang yang melakukan perbuatan dan sikap hidupnya jauh dari kebenaran. 1 Petrus ayat 3 12b. Ya, ayat 12b. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Matanya Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau misalnya Dia awasi, Bapa di surga mengawasi orang berbuat jahat, kalian melakukan segala sesuatu, maaf, ya, menonton hal-hal yang tidak benar, menonton hal-hal yang tidak baik di tempat tersembunyi. Ya, kalian pegang gadget HP di tempat tersembunyi, maka Bapa mengawasi. Jangan sampai kita atau kalian tergolong orang-orang jahat di mata Tuhan. Ya. Jadi kalau selama ini kita melakukan hal-hal demikian, inilah saatnya, waktunya kita untuk bertobat. Ya, termasuk Mr. K, semua manusia. Ya, tidak ada satupun yang sempurna. Oke anak-anak, ingat, mata Tuhan ada di segala tempat dan mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Itu firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Sebab mata Tuhan selalu mengawasi kami tanpa dibatasi ruang dan waktu. Setiap perbuatan baik dan setiap perbuatan jahat, tentu Tuhan mengetahuinya. Engkaulah Bapa yang baik bagi kami. Jikalau selama ini Tuhan kami melakukan hal-hal yang demikian, yang tentunya jahat di mata-Mu, saat ini kami mau mohon ampunan-Mu Tuhan. Kami mau bertobat dari segala hal-hal yang tidak diinginkan ini, supaya Engkau berkenan atas hidup anak-anak kami. Engkau berkenan atas hidup diri pribadi kami. Engkau berkenan atas hidup orang tua kami. Engkau berkenan atas hidup semua manusia yang dulunya berbuat jahat, sekarang berbalik kepada kebenaran. Karena Engkau menerima setiap orang yang bertobat. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan maupun juga sesama kami. Kami tidak ingin dipuji oleh manusia, tetapi kami ingin dipuji oleh Bapa di surga. Setiap perbuatan-perbuatan baik kami. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang akan terus memeteraikan firman-Mu di dalam hati setiap anak-anak kami, bahkan juga kami semua di tempat ini. Berkati mereka, jamah mereka ya Tuhan, dan awasilah selalu kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka minta doakan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan pasti mengabulkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Salam.